Yuk kita mulai pembahasan Tryout IPA K3S Kecamatan Depok dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Oke, kita langsung masuk ke soal. Soal yang pertama. Masih membahas tentang rantai makanan. Rantai makanan pada ekosistem tertentu. Kebetulan di soal K3S ini membahas rantai makanan pada ekosistem sungai. Seperti yang kalian lihat di gambar. Menghalangi nih. Nah, sungai. Kalian harus fokus ke ekosistem sungai terlebih dahulu. Itu langkah pertama. Langkah yang kedua, kalian eliminasi pilihan atau option jawaban yang ada di ABCD itu ada nggak? Atau memang tinggal di sungai nggak? Gitu. Lumut, oke, di sungai, ikan kecil di sungai, ikan gabus di sungai, ular pun juga ada di sungai. Rumput, nah, rumput ini biasanya kalau rumput ada di padang rumput ataupun di sawah. Walaupun di sungai itu ada, di pinggir-pinggiran seperti ini. Tapi untuk kemungkinan di sungai itu sangat kecil. Jadi rumput itu ekosistemnya padang rumput ataupun sawah. Plankton oke, cacing oke, ikan pari ada di laut, jadi salah. Kepiting juga ada, kepiting air tawar juga ada, tinggalnya di sungai. Kepiting air laut juga banyak. Ganggang, udang, ikan mas, kata oke. Jadi kita sudah berhasil mengeliminasi satu jawaban yang salah. Tinggal 3 jawaban tersisa. Langkah kedua, apakah urutan rantai makanannya itu sudah benar atau belum? Lumut, ikan kecil makan lumut, oke. Bisa. Ikan gabus, tahu nggak ikan gabus itu apa? Halo, ada yang pernah lihat ikan gabus? Sekarang lagi ngetren ikan gabus. Sekarang malah harganya cukup mahal ya, sebagai hewan peliharaan ikan hias sekarang ya. Ikan gabus tuh mirip kayak lele. Kalau orang Jawa bilangnya iwak kutuk. Nah, itu juga ini termasuk karnivora. Jadi mau dia makan ikan kecil. Termasuk predator. Di sungai jadi salah satu predator. Ular, oke, ular makan ikan gabus, dia mau. Jadi jawabannya A. Langsung ketemu jawabannya A. Karena opsi jawabannya kebetulan A. Nah, berarti menyisakan 2 jawaban yang salah. Kalian harus tahu, harus bisa mengetahui letak kesalahannya. Plankton dimakan cacing, oke. Nah, ini tadi udah salah ya. Oh, ini sudah salah. Berarti ini tadi juga salah. Rumput juga salah. Ganggang dimakan udang, oke. Udang dimakan ikan mas. Nah, yang salah di sini ya. Ini juga salah. Kata itu termasuk insektivora, pemakan serangga. Ikan mas itu herbivora, dia nggak makan udang juga. Itu juga salah. Berarti nomor 1 jawabannya A. Hubungan erat kata dengan teratai. Kata dengan teratai. Nah, ini jadi hal yang baru ya, karena memang beberapa kali tryout dan beberapa kali tahun-tahun sebelumnya belum pernah dimunculkan soal ini. Simbiosis antara kata dengan pohon teratai. Nah, ini jadi hal yang baru. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jelas ya, seperti kalau kalian lihat seperti ini, ada 2 makhluk hidup yang mengalami hubungan atau simbiosis. Nah, kira-kira simbiosisnya apa? Nah, ini kalau kalian lihat kata yang ini, dia bertengger atau dia berada di atas daun teratai. Nah, berarti simbiosisnya komensalisme. Nah, komensalisme seperti apa? Teratai memerlukan kata untuk fotosintesis. Oh, enggak butuh. Teratai itu dia nggak butuh kata untuk melakukan fotosintesis. Karena apa? Karena tumbuhan itu dia bisa melakukan fotosintesis sendiri tanpa bantuan makhluk hidup lain, apalagi kata. Karena dia sudah punya klorofil, terus kemudian dia juga sudah mempunyai zat-zat
unsur hara yang digunakan untuk fotosintesis. Jadi tidak ada kaitannya dengan si kata. Jadi nomor 1, pilihan A salah. Kata mendapatkan sumber makanannya. Nah, ingat ya, kata itu makannya serangga, belalang lah katakannya. Nah, jadi tidak ada kaitannya dengan si teratai. Karena apa? Karena si kata ini dia tidak makan teratai. Nah, jadi jawaban B juga kurang tepat. C, kata mendapatkan tempat berlindung. Nah, ini baru yang masuk akal ini. Nah, ketika si kata ini emang benar, kata bisa berenang ya. Tapi ketika dia berenang, katakanlah capek atau ada pemangsa lain, dia bisa bersembunyi atau dia bisa bertengger di daun teratai. Jadi apa? Kata mendapatkan tempat berlindung, entah dari alam sekitar, entah dari pemangsa. Jadi seperti itu. Jadi komensalisme. Nah, terus teratainya apa? Teratainya memang di sini tidak mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Pak, ya teratainya nanti kalau si katanya BAB di atas daun itu, Pak. Nah, itu ceritanya lain lagi ya. Yang dia teratai memerlukan kata untuk penyerbukan. Enggak ya, salah ya. Kalau penyerbukannya bisa pakai serangga. Jadi ini kurang tepat. Jadi yang paling tepat yaitu C, kata mendapatkan tempat berlindung. Sedangkan teratai tidak untung dan tidak rugi. Berarti komensalisme. Jawabannya C. Lanjut. Ingat ya, kata ini sering muncul ya. Ini kayaknya jadi hewan populer di tryout ya ini. Ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, lanjut nomor 3. Tumbuhan talas. Talas ya. Kalau di tempat Pak Jarot atau orang Jawa nyebutnya sente ya. Ini terus daunnya itu biasanya ada daunnya, batangnya ada getahnya, itu biasanya gatal. Itu kalau orang-orang zaman dulu digunakan untuk membuat ikan-ikan yang di sungai mabuk atau jadi racun alami. Jadi kalau zaman dulu Pak Jarot pas kecil ambil ini batangnya ini ditumbuk akan mengeluarkan cairan toh. Nah, itu kemudian direndam di sungai. Biasanya ikan-ikan yang ada atau biota-biota yang ada di air itu pada tepar atau mabuk. Nah, sehingga mudah ditangkap. Itu zaman dulu. Tumbuhan talas yang hidup di daerah lembab berarti lembab. Lembab itu berarti hygrofit ya, tempat lembab. Hampir mirip dengan tumbuhan yang hidrofit, tempat berair. Cirinya hampir sama. Kenapa? Karena mereka berdua hidup di tempat yang cukup air atau berlebih airnya. Jadi cirinya apa? Akar panjang dan kuat. Panjangnya iya, tapi kalau kuatnya tidak ya. Karena akarnya masih akar serabut. Kalau yang kuat tuh akar tunggang. Ini berarti salah. B, daun yang lebar dan tipis. Nah, ini jelasnya. Daunnya ingat, lihat daunnya lebar. Seperti teratai. Itu kan lebar juga. Talas, keladi, nah itu daunnya lebar-lebar. Dan tipis, fungsinya untuk apa? Karena mereka tinggal di tempat yang berkecukupan air, maka daunnya lebar untuk mempercepat penguapan. Seperti itu. Agar mereka tidak cepat busuk, layu busuk. Karena kalau mereka tidak mempercepat penguapan, biasanya mereka akan segera layu dan busuk, akhirnya nanti akan mati. Tangkai daun mengembung. Nah, ini enggak mengembung ya. Tangkai daun nih ya, tangkainya lihat tidak mengembung. Karena yang mengembung itu yaitu enceng gondok ya. Yang menggembung enceng gondok. D, stomata jumlah sedikit. Nah, apa tuh Pak stomata itu? Stomata itu mulut daun. Fungsinya hampir mirip dengan hidung kita. Kalau di daun namanya stomata, kalau di batang namanya lentisel. Fungsinya juga sama. Sebagai keluar masuk, pertama oksigen, yang kedua untuk penguapan juga. Nah, stomata inilah yang salah satu yang berperan untuk penguapan. Jadi, kalau stomatanya sedikit, kalau mulut daunnya sedikit, kalau hidung atau lubang hidungnya itu kecil,
Nah, itu kan berarti oksigen yang masuk atau uap yang keluar itu kan sedikit. Nah, ibaratnya seperti itu. Nah, padahal si talas ini atau teratai juga sama. Talas itu kan hidupnya di tempat yang berair atau lembab. Tepatnya lembab ya. Banyak air. Nah, agar mencegah mereka busuk, nah, maka stomatanya harus banyak, padahal di sini sedikit. Nah, dengan stomata yang banyak itu mempercepat penguapan. Gitu ya. Jadi jawabannya apa? Jawabannya nomor 3B. Ada yang tanyakan? Lanjut nomor 4. Pasangan yang tepat antara hewan dan cara adaptasinya. Hewan dan cara adaptasi yang tepat. Nah, ini yang tadi ditanyakan ya. Pak, ini kayaknya nggak ada jawabannya ya. Nah, kita analisis dulu. 1A ya. 1A. Kita analisis secara umum dulu ya. Landa, landa itu biasanya memiliki apa? Memiliki berduri ya. Oke, biasanya berduri. Karena beberapa kali tryout dan soal-soal yang ada di buku ujian itu memang landa itu spesifikasinya untuk perlindungan diri dia itu memiliki duri. Kelelawar biasanya Pak, jelas ekolokasi. Selain itu dia juga memiliki sayap yang tipis, kulit ya, mirip kulit, dan dia punya ibu jari yang panjang. Ada gambarnya. Nah, ini ya, ini yang landak. Nah, untuk melindungi diri, dia memiliki duri yang panjang di bagian tubuhnya. Terus kemudian untuk si kelelawar seperti ini, biasanya dia punya ekolokasi. Terus kedua, di bagian sayapnya ada ibu jari yang runcing yang agak panjang. Fungsinya untuk apa? Agar dia bisa merangkak di dinding-dinding gua biasanya. Tuh. Terus kalau bunglon, jelas ya, bunglon itu dia mimikri ya, mengubah warna kulit tubuhnya, terus kemudian lidah panjang dan lengket. Nah, kalau cicak itu juga sama ya. Kakinya memiliki pengarkat, terus kemudian ekornya autotomi, bisa memutuskan ekornya dan bisa tumbuh lagi. Terus kemudian lidahnya yang panjang dan lengket. Untuk beruang kutub biasanya hibernasi ya. Selain dia punya penciuman yang tajam, warnanya yang putih untuk berkamuflase agar menyerupai salju sehingga mangsa itu bisa terkecoh. Dan dia ketika musim dingin, musim salju yang panjang, dia melakukan hibernasi. Hibernasi itu tidur di musim dingin. Tujuannya apa? Untuk menurunkan metabolisme tubuh. Karena untuk mencari makanan sulit, makanya si beruang ini itu menurunkan metabolisme. Pencernaannya itu diturunkan, pernapasannya diturunkan, bahkan denyut jantungnya pun juga diturunkan. Fungsinya apa? Untuk menghemat energi selama menghadapi musim dingin. Nah, kita kembali ke soal. Kembali ke pertanyaan nomor 4. Nah, pasangan yang tepat ya, pasangan yang tepat. Jadi menjodohkan ini. 1A. Landa itu A, hibernasi. Nah, kemarin Pak Jarot pas baca soal ini juga kayaknya nggak ada jawaban ini. Nah, setelah Pak Jarot cari sumber, ternyata selain si landa ini memiliki duri, ketika dia berada di habitat yang ekstrim, katakanlah dingin, mereka juga melakukan hibernasi. Berarti ini satu, landa melakukan hibernasi itu benar. Kalau mereka memang berada di lingkungan yang ekstrim ya. Tapi kalau mereka hanya ada di kebun binatang, ya mereka nggak perlu hibernasi. Kenapa? Karena suplai makanan kan sudah terjamin gitu. Tapi ketika dia di alam liar, terus di kutub atau di udara atau di daerah dengan udara yang ekstrim, dingin, mereka juga ternyata mengalami hibernasi atau tidur di musim dingin. Jadi 1A benar. 3D, bunglon D, kamuflase jelas benar ya. Mengubah warna
kulit tubuhnya menyerupai lingkungan sekitar. Berarti jawabannya A. Nah, ini jadi yang baru ya nih. Ini baru ya. Nah, jadi jangan terfokus hanya pada satu adaptasi, karena sangat dimungkinkan beberapa hewan itu tidak hanya memiliki satu adaptasi. Contohnya cicak kan ada berapa banyak atau 3 toh. Nah, ini juga. Nah, jadi lebih banyak membaca lagi sumber-sumber dari buku atau sumber lain. Yang B, C, D jelas salah ya. B itu 2C, kelelawar C, ekolokasi, oke benar. 4D, cicak itu D, kamuflase, salah ya, bukan kamuflase, salahnya di 4D. 3C, 3 itu bunglon, C ekolokasi, bunglon enggak ekolokasi. 4B, cicak, B autotomi, oke benar, berarti yang salah 3C. 4A, cicak hibernasi, salah ya, udah, berarti ketemu salahnya semuanya. Beruang kutub, mimikri, enggak ya, mimikri itu mengubah warna kulit tubuhnya. Berarti jawabannya A ya. Nah, ini kalau banyak yang salah wajar ya. Karena apa? Karena yang ini ya. Karena memang seperti yang kalian ketahui, untuk landak itu memiliki bulu atau duri yang tajam. Ya, jadi nomor 4 jawabannya A. Lanjut nomor 5. Anggrek hitam merupakan spesies langka, apalagi yang dari Papua ya. Langka ya, bahkan dilindungi. Jadi kalau kalian memelihara tanpa izin balai konservasi, ya jelas nanti akan ditangkap dan disita pasti anggreknya. Tujuan pelestarian tersebut jelas ya. Kalau makhluk hidup itu langka, jarang ditemui, populasinya sedikit, berarti ketika dikembangbiakan tujuannya untuk meningkatkan populasi, memperbanyak populasi untuk penelitian. Nah, ini kurang tepat ya. Kalau untuk penelitian kurang tepat. Memperbanyak populasi untuk budidaya, ini juga kurang tepat. Karena salah satu tujuan budidaya untuk meningkatkan populasi ya, memperbanyak populasi untuk diperjualbelikan. Nah, apalagi ini, ya, ini juga kurang tepat. Walaupun memang ada beberapa yang sudah berhasil membudidayakan, terus kemudian dijualbelikan ada. Nah, yang paling tepat ini ya. Tujuan utamanya memang ini. Jadi anggrek hitam yang dari Papua itu dikembangbiakan, emang tujuan pertamanya agar tidak punah. Tapi memang ada beberapa orang yang mengembangbiakan untuk dijual. Itu ada, karena sudah dapat izin. Untuk penelitian juga ada, tapi tujuan utamanya yaitu karena di sini sudah langka, berarti untuk populasinya agar tidak punah atau berkurang. Jadi jawabannya D. Nomor 6. Sungai Buaran di daerah Marunda, Jakarta Utara. Jauh-jauh ke Jakarta Utara. Sekarang banjir ya. Nah, dipenuhi oleh busa putih kayak salju, kayak awan. Nah, kayak gini nih, kondisinya seperti ini. Ini ketika musim kemarau ya. Kalau musim penghujan ya jadi coklat. Kenapa? Banyak air sungai itu masuk. Kalau ini pas musim kemarau. Nah, kasusnya di sini busa putih. Nah, kita harus tarik mundur ke belakang dulu. Busa putih ini dari mana? Nah, setelah diteliti, ternyata busa putih ini dari hasil limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga. Berupa apa? Berupa di deterjen atau sabun cuci ya. Nah, ketika masyarakat di sekitar sungai atau di hulu sungai itu banyak yang menggunakan deterjen berlebihan, terus limbahnya dibuang ke sungai, akibatnya apa? Akibatnya deterjennya pada menumpuk di sungai. Kemudian ketika terkena air dan udara, maka akan mengakibatkan busa. Nah, sekarang pertanyaannya, upaya yang tepat dilakukan masyarakat sekitar untuk mencegah agar tidak terjadi atau busa di Sungai Marunda itu bagaimana? Membuka kawasan terbuka hijau. Nah, ini tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya dengan busa sabun. Berarti salah. Mendaur ulang sampah organik. Nah, sampah organik yang mana? Ini juga kurang tepat.
Karena sampah anorganik ini, sampah anorganik kan jenisnya banyak, salah satunya memang deterjen. Jadi kurang tepat, ini terlalu umum, tidak menunjukkan sampah yang mana. Nah, C. Menggunakan deterjen secara bijak. Nah, jawabannya ini. Kenapa? Karena sumber utamanya apa? Limbah rumah tangga yang ada di sungai. Berupa apa? Deterjen. Nah, berarti menggunakan deterjen secara bijak. Maksudnya gimana, Pak? Jadi maksudnya gini, ketika kalian mencuci, itu menggunakan deterjen secukupnya. Atau bahkan sekarang sudah ada deterjen alami, bukan kimia. Jadi ketika menghasilkan busa dan dibuang ke sungai, itu tidak meracuni biota-biota yang ada di sungai. Nah, itu secara bijak ya. Jadi nggak usah terlalu berlebihan menggunakan deterjen, secukupnya. D. Membuat biopori. Nah, ini biopori ini hubungannya dengan banjir ya. Jadi salah ya. Nah, jadi jawabannya apa? Jawabannya yang paling tepat adalah C. Oke. Ada yang tanyakan? Kalau enggak, Pak Jarod lanjut nomor 7. Belalang memiliki kaki belakang lebih panjang. Ini kaki belakangnya lebih panjang. Bahkan hampir 2 kalinya ya, dibandingkan kaki depannya. Tujuannya adalah jelas ya, untuk melompat. Selain belalang itu apalagi tuh? Ada kanguru yang punya kaki panjang, kaki belakangnya lebih panjang ya, fungsinya untuk melompat. Apalagi? Kelinci. Apalagi? Yang punya kata, iya, kata, kaki belakangnya lebih panjang. Apalagi? Nggak ada lagi ya? Hewan. Oh iya, jangkrik. Jangkrik, bos. Jangkrik. Apalagi ya? Udah ya. Nah, jadi ada beberapa hewan yang memiliki ciri yang sama ya. Karena ketika mereka terancam bahaya, salah satu pertahanan dirinya yaitu kabur. Wah, berarti pengecut, Pak. Iyalah. Lah musuhnya aja gede, musuhnya katak. Nah, dia harus bisa melarikan diri. Selain untuk melompat, nah si kakinya itu juga ada durinya nih ya, ada durinya ya. Ini biasanya untuk perlindungan diri, untuk nyelentik, diselentik. Karena bisa dilontarkan, terus ketika kamu nangkap si belalang ini, biasanya ketika dia pertahanan dirinya dengan itu tadi, duri yang ada di kakinya tadi, terus kamu lepaskan, dia bisa terbang, bisa melompat. Jadi nomor 7 jawabannya D, ini mudah. Nomor 8, perhatikan gambar berikut. Tahapan daur hidup yang tepat untuk melengkapi huruf X. Ini kupu-kupu ya. Kupu-kupu termasuk metamorfosis sempurna. Berarti kalau sempurna apa? Telur, TLPI ya. Telur, larva, pupa, imago. Kalau tidak sempurna, itu TNI. Bukan Tentara Nasional Indonesia ya. Telur, nimfa, imago. Tapi kupu-kupu termasuk TLPI. Telurnya mana telurnya? Telurnya ini. Pupa, larvanya ini atau ulat ya, atau belatung. Kalau pada lalat belatung. Pupanya ini. Imagonya ini. Berarti ini apa? Pupa. Gampang banget ini. Jangan sampai salah nomor 8. Lanjut. Nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Arah gerak sendi yang bertanda X. X itu berarti ini ya. Ini jelas ya. Bentuknya gini loh. Kayak peluru. Juga ada di bahu kalian. Berarti sendi apa? Yaudah, sendi peluru. Arahnya segala arah. Ya, ini juga gampang. Ini super gampang. Cuma mempelajari 6 sendi dan pasti keluar. Oh, apa nggak enak. Dan variasi soalnya paling cuma sendi pelana, terus sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi geser. Nah, kan cuma itu kan. Jadi lebih mudah mempelajarinya. Nomor 10. Perhatikan tangan seseorang yang melakukan push up di bawah ini. Nah, gerakan otot pada tangan saat menurunkan badan. Berarti menurunkan badan gini ya. Nah, tangannya ditekuk ya. Lengannya ini dilipat. Nah, posisinya seperti itu. Berarti ototnya, gerakan otot gimana? Nah, lihat penjelasan ini. Yang atas, yang ini dinamakan bicep.
Kalau yang belakang ini tricep, otot bicep dan otot tricep. Ini juga soal baru ya, soal jenis baru ya. Karena sebelum-sebelumnya kayaknya belum pernah keluar nih soal-soal seperti ini, bicep dan tricep nih. Nah, di lengan atas itu ada dua otot ya. Yang atas ini bicep, yang bawah tricep. Kalau kalian sering angkat beban, nah nanti bicep sama tricepmu akan membesar kayak binaraga itu. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika kalian push up, terus tangan seseorang yang melakukan push up itu di bawah, nah menurun toh, berarti tertekuk kan sini antara lengan atas ini terlipat atau tertekuk ya. Nah, berarti apa yang terjadi? Nah, yaudah, berarti bicep ini berkontraksi. Berkontraksi itu menegang. Coba kalian perhatikan Pak Jarod. Nah, kalian lipat tanganmu, terus kamu pegang bicepmu, pasti akan kencang. Ini namanya berkontraksi. Ya. Tapi ketika diluruskan, nah coba kalian pegang, lembek lagi. Ini namanya relaksasi. Lagi kencang, berarti kontraksi. Ya, kayak jantung kemarin, set, kontraksi, relaksasi. Kontraksi, relaksasi, kontraksi, relaksasi. Berarti ketika berkontraksi itu berarti ototnya menegang. Ya. Ketika berrelaksasi berarti ototnya kendur. Nah, berarti jawabannya yang mana? Nah, ketika posisi tangannya seperti ini atau ditunjukkan seperti gambar yang sebelah kiri, otot bicep berkontraksi. Oke, bener. Kan yang ini toh, bukan yang ini toh. Nah, berkontraksi dan otot tricep berrelaksasi. Ya, ini tricep relaksasi. Ya, berarti jawabannya apa? Jawabannya A. Sendi peluru aktif. Nah, ini yang ditanyakan apa? Ototnya, nggak ada hubungannya dengan sendi. Berarti ini salah gitu. Otot bicep berrelaksasi. Salah, kalau berrelaksasi kayak gini ya. Nah, yang ini ya. Ketika lurus, tanganmu lurus, berarti otot yang ada di atas bicep ini relaksasi, relax. Nah, berarti ini salah, kebalik. Otot bicep dan otot tricep kontraksi. Nah, ini juga salah ya. Dua-duanya kontraksi salah ya. Jadi jawabannya A ya. Ini soal yang baru ya. Nah, kalau sampai benar berarti sip, bagus. Kalau salah ya nggak apa-apa. Yang penting sekarang udah paham, besok keluar lagi jadi benar. Nomor 11. Fungsi bagian yang ditunjukkan huruf X. Nah, ini hati-hati ya. Jadi gini, sistem pernapasan pada ikan tuh gini. Ikan tuh bernapas menggunakan insang. Insang tuh yang ini ya. Insang. Kayak lembaran-lembaran insang nih lah. Nah, nafasnya gimana Pak? Biasanya kalau kamu punya ikan di rumah, di akuarium, lihat. Kalau di sekolah juga ada ikan. Nah, dia sering mangap, mengangahkan mulutnya. Nah, ketika dia mangap, itu ada air yang masuk. Ketika dia menutup, airnya akan keluar lewat nih, penutup insang. Itu dilakukan terus-menerus. Kenapa? Karena lewat insang inilah si ikan itu bisa menyaring oksigen yang ada di dalam air. Nah, terus yang X ini apa, Pak? X ini kantung udara. Kantong udara. Jadi ada beberapa ikan itu yang memang kantong udaranya berkembang. Dalam artian berfungsi. Tapi ada beberapa ikan yang memang kantong udaranya itu ada tapi tidak digunakan. Contohnya itu ada ikan lele, ikan gurame, terus ikan bandeng, terus ikan gabus tadi. Nah, biasanya ikan-ikan yang kantong udaranya itu berkembang dan dimanfaatkan, digunakan, dia akan lebih bisa bertahan hidup. Walaupun dia ada di lumpur, contohnya lele, ikan gabus. Itu ketika dia dimasukkan di air yang keruh, kadar oksigennya sedikit mungkin, nah itu akan bisa tetap hidup. Kenapa? Karena dia punya kantong udara. Ingat, kantong udara.
mirip dengan pundi-pundi udara si burung. Fungsinya untuk apa? Iya jelas, menyimpan udara. Jadi ketika dia di musim kemarau, sungainya itu airnya surut, dia harus bertahan hidup di lumpur. Nah, dia bernapas menggunakan cadangan udara yang ada di kantong udara. Berarti fungsinya itu apa? Keluar masuk air. Nah, jelas salah, keluar masuk air kan di nih ya, ini A nih, mulut dan ditutup insang. Menyimpan oksigen. Nah, jawabannya yang ini. Tempat masuknya udara. Tempat masuknya udara ya jelas ini ya. Di mulut bersama dengan air. Jadi salah. Mengatur kelembapan nggak ada ya. Nah, berarti jawabannya B. Karena yang ditunjukkan adalah kantong udara. Lanjut nomor 12. Bagian organ pencernaan yang ditunjukkan huruf S. S itu hati ya. Hati. Berfungsi untuk mencerna makanan secara mekanik. Nah, ini salah. Yang secara mekanik itu ada di mana aja? Ada di mulut dan di lambung. Menawarkan racun pada makanan. Nah, jelas ini ya. Berarti tubuh kita bisa menawarkan racun, Pak? Iya. Tapi dengan kadar tertentu ya. Jadi walaupun kamu sudah punya hati, iya deh. Tapi jangan sekali-sekali minum racun ya. Jelas nanti tetap akan mati nanti bisa. Nah, jadi makanan-makanan yang kamu makan itu memang tidak semuanya higienis kan. Mungkin kemasukan beberapa zat-zat yang itu racun, tapi dalam kadar yang tertentu ya. Sehingga tubuhmu bisa menetralisir racun itu. Lewat apa? Lewat hati. Tuh. Terus kamu ya jangan minum baygon. Wah, jelas nanti langsung almarhum kamu nanti. C. Menghasilkan enzim amilase. Nah, amilase itu ada di mana? Salah, ada di pankreas. Salah ya, berarti salah ini. Menghasilkan enzim lipase. Ini juga salah. Lipase di mana? Nah, berarti jawabannya apa? Jawabannya B. Ini gampang nih. Nomor 13. Urutan aliran darah bersih pada sistem peredaran darah kecil. Nah, hati-hati ya. Kemarin peredaran darah dibagi jadi 4 ya. Kecil, besar. Kecil itu, tak ulangi lagi aja. Kecil. Kecil itu berarti jantung, paru-paru, balik jantung. Kalau besar, jantung, seluruh tubuh kembali ke jantung. Besar. Besar tuh nama lainnya panjang. Kecil tuh nama lainnya pendek. Kenapa? Kalau kecil kan cuma jantung, paru-paru, jantung. Pendek, kecil. Tapi kalau besar, jantung seluruh tubuh balik ke jantung. Tuh. Urutan aliran darah bersih pada sistem darah bersih ya. Terus ada yang peredaran darah bersih atau B, pacar singkat bersih. Itu berarti ingat, bersih itu berarti dari laundry, dari mesin cuci. Oh, mesin cucinya tubuh apa? Mesin cuci tubuh itu paru-paru. Oh, paru-paru, jantung, seluruh tubuh. Kalau kotor itu berarti apa? Baju yang sudah dipakai berarti kotor. Oh, seluruh tubuh. Berarti ya dari seluruh tubuh. Terus kemudian jantung, baru ke paru-paru. Nah, urutan aliran darah bersih. Oke, bersih pada sistem peredaran darah kecil ya. Kita kecil dulu. Kecil itu mana tadi? Kecil itu jantung, paru-paru, kembali lagi ke jantung. Nah, berarti nomor berapa aja? Berarti nomor dari mana nih? Nah, ini udah ada anak panahnya nih. Ya kan? 3, 5, 9, 7, 2. Ini kalau peredaran darah kecil saja. Yang ditanyakan peredaran darah bersih pada peredaran darah kecil. Berarti di antara ini ambil yang bersih. Kalau 3, 5, 9, nah kalau sampai sini, nah ini kan kotor. Ya enggak? Kan menuju ke paru-paru berarti ini kotor. Nah, ini kotor. Kalau 972 setelah dari paru-paru. Oh, berarti ini bersih. Oh, berarti jawabannya 97 ke 2. Dari paru-paru menuju ke jantung. Ada nggak jawabannya? 972. Oh, nggak ada. Nah, yang mendekati aja yang ini. 72, yang penting ada 72-nya. 724. Oh, berarti jawabannya B. Jawabannya B. Ya. Nah, jadi kalian harus bisa membedakan dulu mana kecil sama besar.
Setelah itu kalian bedakan yang bersih mana, yang kotor mana. Tuh. Jadi jawabannya ini B ya. B. Harusnya kalau lengkap ya. Kalau yang lengkap ya tadi 9, terus ke 7, ke 2. Kalau ditambahi ke 4, nah itu bagus lagi ke 4. Tapi sebenarnya tuh cukup 972 aja. Atau yang paling utama 7 ke 2. Nih. Ya. Jadi biasanya kalau tekanan darah tinggi itu memang ketika dicek itu kayak kalian berdebar-debar itu loh. Jadi memang darahnya itu mengalirnya dengan cepat. Makanya dinding-dinding pembuluh darah itu tertekan oleh aliran darah yang cepat itu tadi. Kalau kalian pernah merasa habis olahraga, habis lari-lari, habis melakukan aktivitas tinggi, terus jantungnya berdebar-debar, set itu, terus merasakan denyut nadimu itu cepat, set. Nah itu salah satu indikasi tekanan darah tinggi. Tapi ketika kalian memang sudah punya riwayat tekanan darah tinggi, kalian tidak beraktivitas tinggi pun, dengan duduk, dengan tidur, dengan diam, itu juga seperti itu, berdetak dengan kencang, set gitu. Itu namanya tekanan darah tinggi, yang mengakibatkan biasanya pembuluh darahnya ketika tidak kuat bisa pecah. Kalau ada di sepanjang otak atau aliran darah menuju otak itu jadi stroke. Terus kalau di jantung ya nanti jadi gagal jantung, terus meninggal seperti itu. Ada lagi? Ada ya? Lanjut nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Urutan peredaran darah yang banyak mengandung CO2 ya. CO2 itu berarti apa? Ya jelas kotor ya. Ingat ya, kotor ya. Kalau kotor itu gimana toh, Pak? Kotor itu mana? Ingat kalau kotor, ingat baju setelah dipakai. Oh, berarti seluruh tubuh. Baju yang sudah dipakai seluruh tubuh itu biasanya kotor, banyak mengandung CO2. Gitu ya. Nah, mana aja nih? Ya jelas. Seluruh tubuh mana tuh? Nah, ini seluruh tubuh. Ini kan paru-paru, ini jantung. Berarti dari nomor 10. Pak, nggak ada nomor 10-nya. Ya habis itu aja. Kok nggak ada nomor 10-nya, Pak? Ya habis itu kan mengalirnya kemana? Mengalirnya ke sini kan udah ada anak panahnya ini. Jangan ke sana ya, balik ya. Nah, 8. Terus kemudian naik. Bukan 7 ya, 7 itu nih. Bilik kanan. Menuju 6. Oke. Habis 6 ke 7, baru ke 7 ya. Jangan 8, 7, 6. 8, 6, 7. Terus baru ke 9. Tadi mana? 8, 6, 7, 9. Oke, ini gampang ya. Kalau kamu sudah paham konsepnya, kalau kotor itu dari seluruh tubuh. Kalau bersih itu dari jantung, ini kan gampang gitu. Ibaratnya kemarin loh, kan udah dikasih contoh mesin cuci, terus baju kotor, nah kayak gitu dipakai ya. Itu akan lebih memudahkan kalian untuk memahami soal. Lanjut nomor 15. Perhatikan gambar pencernaan manusia berikut. Bagian organ pernafasan yang berfungsi sebagai tempat pertukaran udara. Kita garis bawahi dulu biar terfokus. Tempat pertukaran udara yang kaya oksigen dengan udara yang miskin oksigen. Oh, berarti tempat pertukaran CO2 dengan O2 ya. Nah, jelas ya, di mana? Di alveolus ya. Alveolus. Kalau di lubang hidung, keluar masuknya udara pernapasan. Jadi keluar masuknya tuh selain lubang hidung bisa di mulut ya. Nah, kalau kalian berenang itu dianjurkan bernafas menggunakan mulut malahan. Ya. Ada yang bisa jago renang toh. Nah, ketika berenang itu nafasnya ambil nafas pakai mulut ya. Terus kemudian masuk ke nomor 2. Di sini ada rambut hidung untuk menyaring udara. Di sini juga ada selaput lendir mengatur suhu dan kelembapan. Terus masuk ke tenggorokan. Di tenggorokan ada serabut silia menyaring udara yang masih kotor. Terus masuk ke alveolus. Terakhir alveolus ya. Jadi jawabannya nomor 4 ya. Oke. D ya. Jawabannya D. Lanjut nomor 16. Belakangan ini semakin banyak jenis makanan cepat saji. Nah, ini junk food ya. Dengan beragam olahan. Emang enak sih.
Sekilas itu enak banget ya. Sudah praktis, cepet, enak. Terus bikin ketagihan ya. Di bawah ini yang bukan merupakan akibat dari terlalu banyak mengkonsumsi makanan cepat saji. Ya, hati-hati dengan pernyataan yang bukan ya. Nah, contohnya seperti ini. Junk food tuh kayak ini loh. Nah. Pasti udah pada makan ya. Pizza, burger, terus apalagi itu yang dari Korea itu habusa dan lain sebagainya itu. Yang bukan ya berarti ya. Menyebabkan badan menjadi sehat. Wah, ya jelas no ini. Kalau kamu makan ini terus ya tubuhmu seperti mbak-mbak ini. Jadi ini ya. Jawabannya ini ya. Menyebabkan badan kegemukan ya jelas. Yang kurus-kurus mau gemuk. Nah, tapi gemuknya nggak sehat ya ini ya. Menyebabkan sakit jantung. Ya, jantung koroner tadi loh. Kolesterolnya banyak, menyumbat pembuluh darah ya jantung. Menyebabkan sakit stroke juga, menyumbat pembuluh darah di otak udah. Jadi jawabannya dikurangi ya. Ya sebulan sekali aja, jangan setiap hari. Pas setiap hari saya itu makan mie instan ya Pak. Waduh, kasihan banget ya. Dikurangi, banyakin sayur, banyakin buah-buahan. Oke, lanjut nomor 17. Berdasarkan gambar di atas, apabila membran karet ditekan ke atas ya berarti naik ya. Ingat, ketika membrannya naik, TK itu tekanan TU ya. TU itu tekanan udara itu juga akan naik. Maka balonnya akan mengempis. Balon mengempis. Udara akan keluar. Jadi seperti itu ya. Jadi ketika ditarik itu tekanannya turun, terus kemudian udara dari luar masuk mengakibatkan balonnya mengembang. Itu kalau ditarik. Tapi kalau dilepas atau ditekan, itu tekanan udaranya malah naik sesuai dengan tekanannya di. Nah, akibatnya apa? Akibatnya udara di dalam balon akan keluar dan balonnya mengempis. Nah, jadi gimana Pak? Tekanan udara dalam botol kaca naik. Oke, tekanannya naik sampai sini benar. Dan udara keluar dari balon. Melakukan melalui sedotan sehingga balon menyempit. Ya udah ini aja. B salahnya di mana Pak? Tekanan udara dalam botol kaca naik. Oke, bener. Udara dari luar masuk. Nah, ini salahnya di sini. Harusnya udara keluar. Salah. Tekanan udara di dalam botol kaca turun. Salahnya di sini harusnya naik bukan turun. Kalau ditarik nah turun, kalau dilepas atau ditekan naik. Jadi salahnya di situ ya. Tekanan udara di dalam botol kaca turun. Nah, ini salah. A ya. 18. Kalau yang mau bertanya langsung aja. Edo merasakan sakit ketika menelan makanan. Suhu tubuhnya tinggi, batuk. Ada pembengkakan pada faring. Nah, penyakit apa nih? Radang tenggorokan biasanya. Ketika makan makanan, apalagi makan makanan yang keras ya. Teksturnya itu keras, biasanya sakit. Untuk menelan sakit. Kalau orang Jawa bilang pancingan. Kayak ada catilan nancep di leher. Jadi ketika nelan itu kayak ditusuk-tusuk. Usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah gangguan organ seperti yang diderita Edo yaitu olahraga teratur dan mengonsumsi makanan pedas. Nah, olahraga teratur ini secara umum terlalu umum. Biasanya untuk kebugaran, tidak untuk mengatasi radang tenggorokan. Jadi tidak sesuai dengan gejala yang dialami Edo. Mengonsumsi makanan pedas ini juga salah. Kalau makan makanan pedas nanti akan merasakan panas di tenggorokan, tambah memperparah. Jadi salah. Mengonsumsi minuman bersoda serta menghindari asap rokok. Menghindari asap rokoknya benar, tapi minum bersoda itu juga ketika minum bersoda kan ada gasnya toh, itu nanti juga akan memperparah keadaan radang tenggorokan. Menghindari benda beraroma menyengat, memperbanyak minum. Ini nomor berapa tadi? Ini juga kurang tepat ya. Kalau memperbanyak minum, tergantung minum apa. Kalau minum air putih hangat, nah itu boleh. Itu akan meredakan tenggorokan. Kurang tepat. Mengurangi konsumsi minuman berpemanis. Nah, memakai masker. Kenapa? Kan jadi yang paling tepat D ya. Karena kalau terlalu banyak minum minuman berpemanis, ingat berpemanis ya berarti identik dengan pemanis buatan, itu akan memperparah kondisi radang tenggorokan. Nah, memakai masker tujuannya apa? Agar debu-debu, partikel-partikel kecil itu tidak masuk ke tenggorokan. Jadi jawabannya yang paling tepat D. 19.
Perhatikan tabel berikut. Pisang ya, pasangan yang tepat antara tumbuhan dan cara perkembangbiakannya. Oke. 1C. 1C. Pisang tunas. Oke, bener. 2A. Kunyit biji. Kunyit bukan pakai biji. Kunyit pakai rizoma. Akar tinggal. 2D. Tadi salah ya. Kunyit akar tinggal. Oke, bener. 3B, jagung spora. Jagung itu biji. Berarti salah. 3A, jagung biji. Oke, 4C, lumut tunas. Lumut tunas salah ya. Lumut itu spora. 3A, jagung A. Oke, 4B, spora. Lah, jawabannya D. Jawabannya D. Lanjut, nomor ini tadi ya, lah gambarnya seperti ini ya. Ini lumut. 20. Perhatikan pernyataan berikut. Laki-laki, ingat laki-laki, ketika kalian mengalami gejala tubuhmu seperti ini, berarti kalian sudah puber, menginjak dewasa. Tumbuh rambut di daerah ketiak dan kemaluan. Ketiak, kemaluan, terus ada di atas bibir dan bawah bibir. Ada kumis dan ada jambang. Jakun mulai tumbuh. Ingat kan ya laki-laki ya. Suara menjadi lebih berat. Mulai mengalami mimpi basah atau diproduksinya sperma. Mulai muncul jerawat. Nah, berarti itu kamu tandanya sudah puber. Harus lebih memperhatikan kesehatan tubuhmu. Yang laki-laki mana? Suara membesar. Oke, laki-laki. Pinggul membesar. Perempuan, dada membidang ya, laki-laki dada membesar, perempuan tumbuh jagung, laki-laki suara melengking, tinggi melengking itu perempuan. Berarti mana? 135. 135. 20 jawabannya. Lanjut, gampang ini. 21. Perhatikan tabel berikut. Pasangan antara benda dan sifatnya. 1 dan 2. Oke. 1. Oli. Oil itu berarti cair, menekan ke segala arah. Oke. Bentuk berubah sesuai wadahnya. Oke, bener. Nitrogen. Nitrogen itu gas. Volume berubah-ubah. Oke, bentuk tetap salahnya di sini. Bentuknya ya berubah-ubah sesuai tempatnya ya. Batu. Batu itu berarti benda padat. Bentuk tetap. Oke, volume berubah. Salah. Bentuknya tetap. Bensin. Bensin itu cair. Bentuk berubah sesuai wadah dan volumenya tetap. Oke, berarti 1 dan 4 jawabannya B. Nomor 22. Sebuah rumah memerlukan ventilasi udara yang baik dan pencahayaan yang cukup agar sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah. Agar sinar matahari bisa masuk ke dalam rumah. Nah, kata kuncinya itu. Dibutuhkan jendela yang memadai. Jendela harus dilengkapi dengan benda yang dapat tembus pandang. Tembus pandang. Agar cahayanya masuk. Kedap air ketika hujan nggak terocoh dan kuat. Benda tersebut yaitu plastik. Plastik orang nggak kuat plastik. Plastik itu tembus pandang, ya benar. Kedap air iya, tapi dia nggak kuat, berarti salah. Bayangkan atap rumahmu dari plastik. Kayu. Oh, kayu. Apa ini? Halo. Ada yang mau berkomentar apa? Hah? Yang lain hilang nggak? Berarti yang hilang tuh biasanya nggak stabil ya. Nanti ditunggu aja, nanti akan muncul lagi. Nah. Oke, lanjut ya. Kayu kuat, tapi kedap air enggak ya. Tembus pandang? Enggak, apalagi tembus pandang. Yang benar C. Karet. Karet itu kedap air aja, tembus pandangnya enggak. Kuatnya juga enggak. Berarti jawabannya C, kaca. Makanya di atap rumah, di genteng rumah itu ada genteng yang terbuat dari kaca ya. Halo, masih ada yang belum di mute. Nah, fungsinya untuk apa? Agar cahaya bisa masuk ke rumahmu. 23. Apa ini? Dimas melakukan percobaan tentang penyubliman. Nah, penyubliman ya, suatu benda dengan menggunakan kamper. Kamper barus. Dimas menyiapkan 3 buah kamper berukuran sama. Kamper A diletakkan di dalam lemari. Ini di dalam lemari. B diletakkan di teras rumah, terkena cahaya matahari langsung.
C dimasukkan ke dalam plastik. Nah, dimasukkan dalam plastik. Oke. Setelah 1 minggu, ukuran kamper sebagai berikut. Kamper A lebih kecil daripada, oke, ini berarti mulai menyublim ya, jadi kecil. Kamper B lebih kecil, oh lebih kecil lagi nih daripada kamper A, lebih kecil dibandingkan kamper A. Kamper C seolah-olah tidak berubah, oh tidak berubah, berubah tapi sedikit. Dari hasil percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa, oh berarti yang cepat nih ya, paling cepat B ya, penyublimannya paling cepat B. Penyubliman tidak dipengaruhi oleh ruangan, oh salah, kan ruangannya beda-beda, juga jadi beda-beda. Penyubliman berpengaruh kepada ruangan benda, penyubliman benda berpengaruh kepada ruangan. Enggak ya, ruangannya kan nggak berpengaruh. Ada atau tidak ada kamper kan ya tetap sama aja. Jadi nggak ada pengaruhnya terhadap ruangan. Ya, ruangannya jadi kecil ya enggak. Paling ruangannya jadi lebih harum gitu ya, karena ada kamper yang menyublim. Semakin luas ruangan, semakin cepat benda itu menyublim. Nah, ini kan sempit, kan hanya di dalam lemari. Ini lebih sempit lagi. Nah, ini yang luas. Semakin luas, apalagi terkena cahaya matahari langsung, terkena panas langsung, maka penyublimannya akan lebih cepat. Maka ukurannya kamper akan lebih jadi kecil, lebih kecil. Semakin sempit ruangan, semakin cepat. Salah. Jadi jawabannya C. 24. Kegiatan berikut yang memanfaatkan perubahan wujud secara menyublim. Benda padat berubah menjadi benda gas, namanya menyublim. Meletakkan es batu itu padat, iya, di gelas sampai di dindingnya basah. Wah, dindingnya basah, padat jadi basah, berarti apa? Mengembun ya, ngembun. Salah berarti. Meletakkan kamper, jelas ini kamper maksudnya. Yang tadi baru aja dibahas dalam lemari, lama-lama habis. Melakukan kegiatan membatik menggunakan malam. Nah, ini membeku ya. Batik kan malamnya kan cair. Terus membeku karena terkena udara sekitar. Menjemur padi ya, jelas menguap ya. Oke, jadi jawabannya B. Nomor 25. Peralatan di atas banyak menggunakan bahan aluminium. Ya, ini peralatan rumah tangga ya, peralatan masak aluminium. Kenapa harus pakai aluminium? Sebenarnya nggak harus ya. Biasanya lebih banyak menggunakan aluminium. Ada bahan nikel juga ada, besi juga ada, itu juga ada. Tapi paling banyak memang digunakan aluminium karena memiliki keunggulan dibandingkan benda-benda yang lain. Kuat, jelas, ringan, ya. Terus murah. Murah nggak begitu ya, tetap harganya juga sama. Jadi kurang tepat. Tahan karat, iya, tahan karat, iya. Kalau kamu bandingkan, kamu punya peralatan rumah tangga di rumahmu yang terbuat dari aluminium dan dengan besi, itu biasanya nanti akan pengaruhnya atau tampilannya akan beda. Kalau yang dari besi akan lebih mudah berkarat, kalau dari aluminium enggak. Terus kemudian kedap air, ya jelas ya, awet itu relatif ya, tergantung penggunaannya, jadi kurang tepat ini. Elastis, oh jelas enggak. Tahan karat, oke, ringan, mudah menghantarkan. Nah, karena ini fungsi utamanya ini untuk memasak, berarti unsur atau sifat utama yang harus dimiliki ini mudah menghantarkan panas. Jadi yang paling tepat ini. Tahan karat, oh iya. Ringan, oh iya. Ini ringan tadi ya. Kalau murah relatif ya, tergantung ya. D. Nomor 26. Salah satu langkah menjaga kesehatan tubuh kita adalah berolahraga dengan cukup. Biasanya masyarakat berolahraga pada pagi hari, sematu panas matahari bersinar. Pada saat itu tubuh kita merasa hangat. Oh, berarti jelas radiasi ya. Pancaran. Ora pacaran, pancaran. Jadi jawabannya D. 27. Doni melakukan percobaan memanaskan air menggunakan beberapa wadah. Ini. Tembaga 10 menit, baja 30 menit paling lama, perak hanya 8 menit, aluminium 15 menit. Nah, kesimpulannya, baja adalah konduktor yang paling baik. Salah, yang paling baik apa? Perak 8 menit. Harusnya apa? Perak. Perak adalah konduktor yang buruk. Salah, yang paling buruk apa? Baja. Aluminium memiliki sifat konduktor yang lebih baik dari tembaga.
aluminium 15, tembaga hanya 10. Oh, berarti salah. Lebih baik tembaganya daripada aluminiumnya. Perak memiliki sifat konduktor yang lebih baik. Nah, jelas ini ya. Jadi jawabannya D. Menyimpulkan seperti itu. 28. Gaya yang diperlukan sesuai gambar. Jelas ya, ini ada otot manusia. Oke, otot dan apa? Ada gesek. Otot dan Cari loh Pak Sulis. Besok 10 lagi. Lanjut 29. Perhatikan tabel berikut. Pasangan yang tepat antara pengaruh gaya dan kegiatan ditunjukkan oleh 1A. Mengubah bentuk benda A. Menendang. Oh, salah. Jelas ya. Menendang bola, bolanya jadi kubus Pak. Ya enggak. B. 1D. Mengubah benda D. Memutarkan bola di atas jari. Oh, mengubah bentuk. Salah. 2A. Benda diam menjadi bergerak. A. Menendang bola yang oke, benar. 3B. Mengubah arah gerak benda. Menyundul. Oke, benar. Menyundul bola kan bolanya ke tempatmu terus kamu sundul. 4C. Benda bergerak menjadi diam. Bola yang melambung ditangkap. Oke. Bendanya tadi melambung terus ditangkap. Oke, jawabannya C. 2D. Benda diam menjadi bergerak. Memutarkan bola. Benda diam tadinya diam jadi bergerak. Oke. 3C. Mengubah arah gerak itu C. Bola yang melambung mengubah arah. Salah ya. Salahnya di sini ya. Lanjut nomor 30. Hubungan gaya terhadap gerak benda seperti pada gambar tersebut adalah, ini ketapel ya, ini gaya pegas. Semakin kuat tarikan, semakin kuat yang menarik, diberikan semakin kencang lontaran benda. Oke, jawabannya udah ketemu A. Jadi semakin kuat tarikannya, tapi dengan catatan tidak putus ya, terus kamu lepas, maka lontaran batunya itu akan lebih jauh. Semakin lemah gaya tarik yang diberikan semakin kencang. Salahnya di sini ya, bukan lemah kuat. Semakin kuat gaya tarik yang diberikan semakin lemah. Oh, ini salahnya di sini. Harusnya semakin kuat. Semakin lemah gaya tarik yang diberikan semakin berat benda terlontar dari ketapel. Salah ya. Lanjut nomor 31. Perhatikan gambar berikut. Menyetrika ya. Berarti energi apa yang dimanfaatkan? Listrik. Energi yang digunakan ya, kan ini ada kabelnya, ada stop kontaknya, stekernya ya, berarti energi listrik. Gampang ini. Jadi kalau untuk menyalakan alat listrik setrika ini, maka dia membutuhkan energi listrik, gitu ya. Tapi kalau untuk merapikan baju, menyetrika, dia menggunakan, kalau di sini ada panas loh, menggunakan energi Pak. Nah, jadi stem soalnya tuh hati-hati. Pernyataan yang ada di soal itu hati-hati. Yang dimanfaatkan dan dihasilkan itu juga beda loh. Yang dimanfaatkan dan yang dihasilkan. Nah, contohnya ini. Kalau di sini ada listrik, di sini ada panas. Energi yang dihasilkan dari kegiatan tersebut kira-kira energi apa? Nah, panas. Kalau energi yang digunakan berarti energi apa? Untuk menyalakan alat listrik. Nah, gitu ya. Jadi hati-hati, ini soalnya gampang banget, tapi kalau kalian tidak memperhatikan pertanyaannya, nanti biasanya akan jadi salah. Kebetulan ini tidak ada panas ya. Kalau ada panas nanti mungkin jadi bingung nih. Listrik apa panas ya? Panas apa listrik ya? 32. Kegiatan yang memanfaatkan energi alternatif. Nah, energi alternatif. Apa tuh alternatif itu? Sederhananya alternatif itu pengganti. Pengganti apa? Pengganti bahan tambang. Kita selama ini banyak memanfaatkan sumber energi yang dari bahan tambang. Ada minyak bumi, ada gas, ada mineral, terus ada logam dan lain sebagainya. Pokoknya segala sesuatu yang diambil dari perut bumi dengan cara ditambang itu berarti bahan tambang, dan itu bukan energi alternatif, tidak bisa diperbaharui. Walaupun bisa, butuh waktu yang lama. Berarti ini, ini jelas kompor minyak. Berarti ini apa? Bukan alternatif. Ini kan kompor minyak. Pasti di rumahmu sudah nggak ada kayak gini lagi. Nggak ada toh? Adanya ini toh. Nah, dulu zamannya Pak Jarod kecil ya belum ada gas LPG kayak gini, terus pakainya ini.
pakai minyak, kompor minyak. Ini juga ini gas. Berarti apa? Bukan sumber atau energi alternatif. Ini juga minyak. Bukan energi alternatif. Berarti yang mana? Nah, ini panel surya. Berarti jawabannya apa? Jawabannya C. Gampang. 33. LPG sebagai sumber bahan bakar sudah semakin berkurang ketersediaannya. LPG ya, gas ya. Yang kayak tadi. Yang kita gunakan di rumah, gas melon. Kayak mana? Kayak ini, gas melon ya. Upaya yang dapat dilakukan untuk menghemat LPG, memasak dengan api yang besar. Woi, salah malahan. Tambah boros. Apalagi kalau tetap pakai gas LPG. Menggunakan bahan bakar biogas. Nah, ini bio berarti gas yang dihasilkan dari makhluk hidup. Contohnya kotoran hewan. Kok entutmu itu juga bisa ya? Maaf ya. Gas sih loh, gas yang kamu keluarkan ketika kamu BAB itu juga bisa loh. Itu dikumpulkan. Karena nanti Pak Jarod pernah lihat di YouTube ya. Orang kentut keluar api. Sebelum dia kentut, korek api dress itu didekatkan di lubang keluar tuh terus kentut. Nah, itu menghasilkan api. Tapi jangan dicoba. Karena bahaya itu ya. Kamu bisa lihat di YouTube aja ya. Nah, berarti itu artinya apa? Bahwa gas yang kita keluarkan itu ada gas metana yang itu bisa terbakar. Bayangkan ketika di rumahmu ada tuh itu kloset WC, terus ada namanya penampungan kotoran itu. Nah, ketika itu diolah terus gasnya diambil jadi biogas, itu sebenarnya bisa. Tapi biasanya terus kita berpikiran, nanti kalau pakai gas dari kotoran hewan, kotoran manusia, masaknya jadi bau, Pak. Sebenarnya enggak gitu. Itu sebenarnya yang belum kita manfaatkan ya, kotoran. Kalau kotoran hewan udah ada beberapa peternakan di Sleman, daerah atas itu sudah bisa memanfaatkan kotoran dijadikan biogas, itu ada. Beberapa itu sudah ada. Meletakkan gas tanpa alas tabung nggak ada pengaruhnya ya, tetap boros saja. Menggunakan regulator juga sama. Ini kayaknya kemarin udah ya. Jawabannya B ya. 34. Nah, sifat magnet ya, didekatkan tolak menolak, gampang banget nih. Kutub sejenis saling tolak menolak. Oke. 34 jawabannya B, gampang. 35. Nah, Pak Jarod ulangi lagi sekali lagi nih. Ketika luas permukaan LP, luas permukaan semakin luas, semakin lebar, maka nada yang dihasilkan semakin rendah. Ketika luas permukaannya LP-nya semakin kecil, maka nada yang dihasilkan semakin tinggi. Yes. Itu ya. Ini kan yang paling luas mana? Ya ini. Berarti ini nadanya paling rendah. Yang paling kecil luas permukaannya mana? Ini. Berarti nadanya nanti semakin tinggi, paling tinggi. Pertanyaannya, nada yang paling tinggi dari alat musik tersebut dihasilkan oleh tabung bernomor paling tinggi. Ya udah nomor 4 gitu ya. Semakin luas, nadanya semakin rendah. Semakin kecil, semakin tinggi. Kayak kemarin Pak Jarod ibaratkan kayak selang ya, selang air ya. Ini selang air. Ketika selang ini dipencet, maka dia akan mengeluarkan air yang jauh. Nah, tapi ketika nggak dipencet, dia akan mengeluarkan air yang nggak bisa jauh ya. Nah, sama aja. Ketika luas permukaannya kecil, ya, maka nadanya akan tinggi. Ketika luas permukaannya luas, maka akan rendah. Itu perumpamaannya seperti itu. 36. Karpet yang melapisi dinding bioskop. Udah pernah lihat film di bioskop? Wih, enggak. Halo, masih tersambung nggak ini? Udah ya? Udah ya. Selain studio musik, ada studio film. Itu juga di dinding-dindingnya itu kedap suara ya. Jadi ketika kamu teriak tidak menghasilkan gaung. Apa tuh gaung? Nah, gaung itu suara yang muncul setelah suara asli. Contohnya halo, 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 halo. Hai, 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 hai. Kayak ada orang yang menyaut gitu loh. Itu biasanya ketika kamu ada di ruangan tertutup atau di gua atau di tempat-tempat yang ada rongga-rongga udara, itu biasanya jelas sekali. Ketika kamu berteriak, nanti di
sana akan ada suara yang sama, itu namanya gaung. Nah, agar studio musik, ada bioskop, itu kan biasanya suaranya kenceng ya. Tapi kenapa tidak ada gaung atau gema? Itu kenapa itu? Kalau kamu pernah memperhatikan, besok lagi kalau sudah bioskop-bioskop itu dibuka, coba dindingnya itu diraba. Itu biasanya terbuat dari benda-benda yang lunak. Bisa dari karpet, terus bisa dari kain, styrofoam, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Agar suaranya itu tidak terpantul. Suara akan dipantulkan ketika dia menabrak benda yang keras. Tapi kalau menabrak benda-benda yang halus, yang apa namanya, empuk, itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya seperti kain, karpet, itu maka akan meresap, akan tidak dipantulkan atau akan dihisap. Jadi suara gaung atau gema tidak akan terjadi. Nah, berarti cari yang bahannya itu lunak. Karpet, oke. Karpet menyerap bunyi yang dihasilkan. Nah, ini diserap. Suara yang dihasilkan terlalu lemah. Enggak, bioskop itu kenceng ya. Bahkan ada beberapa yang mungkin pertama kali lihat film di bioskop itu kaget. Apa? Enggak nyaman. Karena suaranya mungkin terlalu keras. Karpet terpasang dan tersusun rapi. Enggak ada hubungannya ya. Memang harus tersusun rapi ya, biar enak dipandang. Ruangan bioskop sangat luas, enggak juga ya. Yang paling tepat A. Nomor 36 yang paling tepat, karpet, bahan karpet atau bahan yang lunak itu menyerap bunyi. Lanjut, nomor 37. Perhatikan gambar berikut. Ini orang yang sedang bercermin. Berarti ini materi sifat cahaya. Waalaikumsalam. Bentar dulu ya, ada tamu. Satu atau tiga? Ada tiga. Satu aja. Oh, gimana? Iya. Oke, lanjut ya. Ada tamu. Ketika bercermin berarti sifat cahaya dipantulkan ya. Cahaya melalui medium yang berbeda kerapatannya sehingga dibiaskan ya. Ini biasanya kalau pernyataan kayak gini, ini loh, pembiasan pada pulpen yang miring atau patah itu loh, kelihatan patah itu loh. Nah, tuh, atau melihat ikan di dalam akuarium terlihat besar. Nah, itu juga nih sama pembiasan, salah. Cahaya mengenai permukaan cermin sehingga dibiaskan, ini salah, bukan dibiaskan ya, dipantulkan ya nih. Ini ada cahaya kena cermin terus menembus ke mata kalian. Cahaya menembus benda bening. Ini bukan benda bening ya, ini keliru ya. Yang benda bening yang ini. Bedakan cermin dan kaca ya. Kalau kaca itu yang tembus pandang, benda bening. Kalau cermin itu yang bisa memantulkan cahaya, karena ada lapisan kayak nikel Pak itu di sisi sebelahnya itu, sehingga ketika ada benda itu bisa dipantulkan. Cahaya menembus benda bening sehingga, ini salahnya di sini tadi, cahaya mengenai permukaan cermin sehingga dipantulkan ke mata. Jawabannya D ya. Nomor 37 D. 38, ini hair dryer untuk mengeringkan rambut, untuk meluruskan rambut, membantu meluruskan rambut, mengeritingkan rambut. Karena nggak digaris bawah ya. Dihasilkan ya, iya, dihasilkan ya. Ketika hair dryer ini ditancapkan di listrik, ya kan? Ketika powernya dinyalakan, yang pertama dia menghasilkan jelas panas ya, panas. Yang kedua dia menghasilkan gerakan. Karena di dalamnya itu ada kipas. Kipasnya itu berfungsi untuk menyalurkan udara panas keluar dari cerobong ini loh. Nah, kalau di rumah nanti kalian punya, yang cowok biasanya nggak memperhatikan ini. Pinjam punya ibunya atau punya tetangganya. Tapi jangan pinjam punya toko ya, dimarahin nanti. Di sini akan menghasilkan yang pertama panas, jelas. Di sana nanti di dalamnya itu kayak ada kumparan, warnanya merah. Nah, itu yang jadi sumber panas. Terus gerakannya apa? Ada kayak kipas angin. Fungsinya untuk apa? Mendorong udara panas keluar dari mesin. Jadi yang mana? Ini salah ya. Maaf. Berarti tak hapus dulu.
Ini jawabannya, oh yang benar yang ini ya. Yang gerak dan panas ya. Oke, C. Kalau yang ini jadi pengecoh berarti ini. Pak Jarod terkecoh berarti. Kalau ini pertanyaan bentuk energi yang terjadi ya, atau perubahan energi yang dihasilkan dari alat. Nah, itu baru pertanyaannya, jawabannya ini. Karena ini pertanyaan bentuk energi yang dihasilkan. Jadi setelah listriknya itu dicolokkan, itu menghasilkan energi apa itu loh. Itu ya. Jadi jawabannya jawabannya C. 39. Lanjut. Untuk memasak makanan, ibu menggunakan kompor listrik. Nah, perubahan yang terjadi pada, ini baru perubahan yang terjadi. Yang tadinya energi apa jadi energi apa. Jelas ya, yang pertama karena kompor listrik ya jelas listrik semua ya. Jadi apa? Cahaya ya enggak. Karena enggak ada asapnya ya. Ada Pak, ketika gosong nanti ada asapnya. Iya, karena nggak kelihatan memang ini hanya menghasilkan panas, nggak ada cahayanya. Yang tepat ya Pak, ya udah ini. Bunyi, gerak, nggak, cahaya juga nggak. Nomor 40, apabila S1, nah ini cari yang dimatikan. Matikan atau padam, akan lebih mudah nanti. S3 dibuka, nah ini yang cari aja yang fokus ke S3 nya dibuka. Ketika dibuka ini kan berarti putus, nggak bisa lewat sini. Jalur ini nggak bisa. Berarti yang mati L3, L4. Cari L3, L4 mati. Menyala L3, dah ini. Dah, bener kan? Tuh. 41. Gambar di atas merupakan pembuatan magnet dengan cara, nah ini jelas ya, ada magnet, ada benda ferromagnetik. Oh, berarti ya apa? Induksi. Aliran listrik, salah, nggak ada sumber listriknya. Gosokan, nggak ada yang digosokkan. Aliran AC juga nggak ada. Jadi jawabannya C, gampang. 42. Berikut ini yang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ya. Berarti dari bahan tambang. Nih bahan tambang itu kayak gini loh. Jadi bahan tambang adalah, Pak Jarod ulangi lagi, karena ini sering muncul materinya. Sumber daya alam yang ada di perut bumi, biasanya ada di perut bumi, di dalam tanah, yang cara mengambilnya itu ditambang. Bisa disedot, bisa digali. Nah, apa aja? Kalau yang bio-bio itu salah. Kenapa? Bio itu biologi, dari kata-kata biologi, hidup. Timah, karena timah oke, benar. Tidak dapat diperbarui. Minyak tidak dapat, batu bara tidak dapat. Tumbuhan jelas salah, tanah jelas salah, air jelas salah, matahari itu memang tidak dapat diperbarui ya. Yang mau memperbarui siapa ya? Lawang energinya aja, kalau energi yang dihasilkan matahari itu kekal ya sampai nanti kiamat ya. Memang tidak perlu diperbarui. Ngapain? Tidak pernah habis kok. Memang udah ada memperkirakan matahari itu akan habis. Udah Pak. Lah kalau kiamat itu kan nanti hancur semua Pak. Nah, kecuali kalau kiamat. Jadi A, B salah, emas oke, tidak dapat, bahan tambang, minyak bumi, batu bara, udah ini. Kerosin itu minyak tanah, aftur, bahan bakar pesawat, batu bara. Terpentin tuh dari getah pinus berupa cair. Nah, ini juga salah, berarti jawabannya C. Ingat kalau tidak dapat diperbaharui tadi ya, bahan tambang. Kalau yang bisa diperbaharui selain bahan tambang. 43. Kawasan hutan yang telah gundul akan mengalami erosi ketika hujan turun dan dapat menimbulkan bahaya banjir. Untuk mengatasi masalah kerusakan lingkungan tersebut, upaya yang dapat dilakukan, nah contohnya ini. Ini kalau di sini musim penghujan, hujan deras, jelas yang pertama, kalau ini permukaannya miring, akan terjadi longsor atau erosi. Kalau di sini permukaannya datar, terjadi banjir. Oke, pertanyaannya, untuk mengatasinya gimana? Karena masalah utamanya adalah hutan yang gundul, berarti harus ditanami pohon, membuat tanggul penahan air. Ini bisa jadi alternatif, tapi bukan yang utama. Karena apa? Karena
Masalah utamanya apa? Hutannya gundul. Melakukan reboisasi yang paling tepat ini. Pak, apakah jawaban A itu 100% salah, Pak? Enggak, ini hanya alternatif. Selain melakukan reboisasi di bibir-bibir sungai, aliran sungai, biasanya itu diberi tanggul, gitu loh. Mendirikan perumahan di area yang gundul, wah lah ini salah lagi nih. Kalau di sini ada rumah, ada hujan deras, kena longsor, wah bahaya, bencana. Mengubah hutan menjadi lahan persawahan. Nah, ini juga sama nih. Kalau di sini ditumbuhi padi, kalau hujan, padinya akan ikut hanyut. Berarti jawabannya B. 44. Tahapan daur air yang terjadi pada nomor 1. Ini evaporasi ya. Evaporasi. Air di permukaan bumi, entah itu air laut, air sungai, air danau, terkena panas matahari, maka akan menguap. Namanya evaporasi. Nah, peresapan salah. Peresapan itu nomor berapa? Nomor 4. Ini nomor 4 peresapan. Infiltrasi. Yang benar penguapan ya. Ini salah ya. Salah, yang benar nih. Pengendapan. Pengendapan salah. Pengendapan adalah proses terjadinya hujan. Jadi nih. Ini pengendapan. Pengembunan. Pengembunan berarti nomor 2. Uap air naik ke atas, bertemu dengan udara dingin, maka akan menguap. Jadi jawabannya yang paling tepat D. 45. Prediksi yang terjadi jika daur air yang bertanda W. Oh, di sini ya W. Nih, di dataran tinggi. Terjadi jika daur air yang bertanda W mengalami gangguan karena musim kemarau, berarti nggak ada hujan yang panjang, berarti nggak hujan ya selama berbulan-bulan. Kekeringan melanda daerah hilir. Ini hulu ya. Ini hilir. Ya. Hulu dan hilir. Kekeringan melanda daerah hilir. Nah, ketika hujan itu ada di dataran tinggi, ketika di daerah itu tumbuhannya masih cukup banyak, maka airnya akan meresap melalui celah-celah air dibantu oleh akar pohon menjadi mata air. Ketika hujan ya nih. Nah, ketika musim kemarau, air ini akan menjadi sumber mata air bagi penduduk-penduduk yang ada di hilir atau di perkotaan atau di pantai. Jadi jawabannya tepat. Ketika siklusnya ini terganggu, entah di sini ditebang, entah kemarau panjang, maka akan menyebabkan kekeringan melanda daerah hilir di sini. Ini akan terganggu. Pegunungan tandus karena pengikisan tanah. Kok nggak ada hujan? Kan ini musim kemarau ya. Musim kemarau ini. Berarti salahnya banget ini. Air laut semakin berkurang karena suhu yang tinggi. Salah ya. Karena yang ditanyakan di pegunungan ya. Salah. Bertambahnya debit air sungai. Bukan bertambah, kan musim kemarau. Baik, jawabannya nah, akan terjadi kekurangan atau kekeringan air melanda di hilir. Sebenarnya tidak hanya di hilir ya. Di sini juga, di hulu juga. Kalau memang tidak ada hujan beberapa tahun bahkan. Lanjut nomor 46. Perhatikan ciri-ciri planet berikut. Pernyataan-pernyataan tersebut merupakan ciri planet. Nah, ini. Sebelum masuk ini Pak Jarod akan menjelaskan dulu. Merupakan planet luar. Apa yang dimaksud dengan planet luar? Nih. Planet di tata surya kita dikelompokkan menjadi 3 bagian ya. Yang pertama, bumi sebagai pembatasnya. Dibagi jadi 2. Inferior dan superior. Jadi ini bumi sebagai pembatasnya. Kalau di dalam orbit bumi dinamakan planet inferior. Kalau di luar orbit bumi seperti Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus disebut planet superior. Ini kalau bumi sebagai pembatasnya. Contohnya gini loh. Ruang kelas 6A dan 6B itu ada pembatasnya. Ya enggak? Tembok. Makanya ada 6A, 6B. Kelas 6A dan 6B, kelas 6 SD Babasari, sesuai dengan jenis kelaminnya dikelompokkan jadi 2. Laki-laki perempuan. Oh, berarti pengelompokannya berdasarkan jenis kelamin.
Nah, yang kedua, berdasarkan sabuk asteroid. Pak, sabuk asteroid itu apa? Asteroid itu benda-benda luar angkasa yang beredar tanpa garis orbit. Ya kayak batu-batu itu, batu-batu kecil tapi yang melayang-layang di sepanjang Mars dan Jupiter. Nanti kalian bisa cari di internet. Jadi sekitar sini. Nah, ini namanya sabuk asteroid. Jadi di sini ada batu-batu. Kalau kamu lihat Upin Ipin ya, film Upin Ipin pas menceritakan tata surya jadi astronot, nah itu ada batu-batu yang melayang-layang, nah, itu asteroid ya. Nah, itu ada di sekitar antara planet Mars dan Jupiter. Nah, ini namanya sabuk asteroid. Kenapa? Melingkari matahari juga. Nah, dibagi jadi dua. Planet dalam, inner planet, in, dan outer planet. Outer planet. Planet dalam, di dalam sabuk asteroid, dan di luar sabuk asteroid. Ingat nih ya. Yang di dalam apa aja? Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Batasnya ini asteroid. Planet luarnya siapa aja? Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itu ya. Oke. Yang ketiga, berdasarkan ukurannya dan komposisinya dibagi jadi dua lagi, yaitu planet terestrial dan planet Jovian. Kalau terestrial itu mirip dengan Bumi. Struktur penyusunnya batu-batuan. Apa aja? Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Kalau planet Jovian itu planet raksasa, giant, yang menyusunnya es dan hidrogen, maka ukurannya bisa besar. Tuh. Apa aja? Ya ini Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke. Kita kembali ke pertanyaan tadi. Perhatikan ciri-ciri planet berikut. Merupakan planet luar. Planet luar ya? Oh, planet luar tadi apa aja? Dari Jupiter, mungkin Jupiter, oke. Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Berarti Venus salah. Ya enggak? Venus kan planet dalam. Oke. Meliminasi satu jawaban. Diselubungi awan tebal. Wah, ini apa ya, Pak? Berwarna hijau kebiruan. Wah, nggak tahu Pak saya, Pak. Nah, yang menentukan yang nomor 4. Memiliki arah rotasi dari timur ke arah barat. Nah, Pak Jarod jelaskan yang ini. Karena ini kuncinya di sini. Nih. Ini kalau bumi nih ya. Ini kalau planet bumi, terus Merkurius, Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus, itu ini. Rotasinya mirip dengan bumi. Jadi gini, jempol ini menunjukkan arah utara. Ya. Arah utara. Nah, berputarnya, arah rotasinya berlawanan dengan jarum jam. Atau dari barat ke timur. Gitu ya. Barat ke timur. Apa aja planetnya? Bumi, Mars, Merkurius, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus. Kalau Neptunus itu kayak gini loh. Jadi kutub utaranya gini. Horizontal. Gini. Kalau bumi tadi gini. Jos. Kalau Uranus gini. Set. Sehingga ketika dia berputar, menggelinding. Kayak yoyo, kayak bola. Gitu. Nah ini ya. Ini utaranya, ini selatannya. Makanya dia menggelinding. Kayak yoyo. Nah, kalau yang ini Venus. Venus itu berlawanan dengan planet-planet yang lain. Set. Kenapa? Karena kutub utaranya malah di gini bawah. Cemen. Nah, ini kutub utaranya ini. Kutub utaranya di bawah. Ini kutub utaranya. Sehingga ketika dia berotasi berlawanan dengan planet yang lain. Kalau planet yang lain tadi dari barat ke timur, ini dari timur ke barat. Dari timur ke barat. Ini tadi Uranus, ini Uranus ya. Yang ini tadi kan posisinya seperti ini ya. Nah, ini kutub utara ya, ini kutub selatan. Oh iya. Ini berarti timur ya. Ini timur, ini barat ya. Berarti bisa posisi. Oh iya.
bisa posisinya timur ke barat bisa. Gini juga bisa ya. Oh iya ya, oh, makasih. Berarti memang ini jawabannya memang karena posisi kutub utara dan selatannya tadi kayak digambarkan gini. Horizontal ya. Kutub utaranya kalau di sini dari kiri terus selatan toh, berarti kutub arah timurnya di sini ya. Nah, kayak mata angin itu ya. Timurnya di sini, baratnya di sini. Nah, jadi pas ketika Uranus itu berputar rotasinya itu seperti yoyo kan. Nah, berarti kan bisa dari timur ke posisinya dari timur ke barat. Mana tadi? Dari timur nomor berapa tadi? Nah, dari timur ke barat ya. Berarti jawabannya ada ya. Makasih. Jadi jawaban nomor 46 itu B. Gitu ya, dari timur ke barat. Berarti arah rotasinya sama dengan Venus. Venus juga sama ya. Venus itu juga dari timur ke barat karena posisinya kutub utaranya malah di bawah ya, kutub selatannya di atas. Kalau ini Venus ya. Nah, jadi ada dua planet yang memang arah rotasinya itu berlawanan dengan planet yang lain, yaitu Uranus dan Venus. Tapi untuk 26 nggak jadi bonus ya. Jawabannya yang benar B. Lanjut nomor 47. Satelit komunikasi bisa digunakan oleh semua negara di dunia dengan kondisi lancar. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan waktu ada perbedaan waktu tiap-tiap negara. Jelas ya. Perbedaan waktu itu bisa diamati dalam jangka waktu yang cepat, relatif cepat. Berarti akibat dari kemarin sudah dibahas ya, rotasi bumi. Oke, nomor 47 jawabannya A, rota. Nomor 48. Bumi sebagai bagian dari tata surya mengalami dua gerakan, yaitu rotasi dan revolusi. Kalau rotasi itu waktunya cepat, dikasih keterangan di atasnya. Kalau revo itu lama, biar memudahkan kalian. Pertanyaannya, berikut ini adalah tabel akibat dari gerakan tersebut, yaitu yang benar tadi. Rotasi, waktunya cepat. Terjadi perbedaan waktu antara daerah, oke, benar. Benar ya. Terlihatnya rasi bintang yang berbeda-beda setiap bulan, oke, benar. 2. Berarti nomor 1 benar. Terjadinya perbedaan lama, ada kata-kata lama, tapi ini rotasi, berarti salah. Terjadinya gerak semu tahunan itu waktunya lama, oke. Karena di sini salah, berarti ini jadi salah. Terjadinya gerak semu harian, oke, cepat, benar. Bentuk bumi menjadi lonjong. Nah, ini rotasi ya, salah ya, berarti salah. Terjadinya pergantian siang dan malam, oke, waktunya cepat. Terjadinya perubahan musim, waktunya lama. Oh, berarti jawabannya 1 dan 4. Jadi jawabannya D. 49. Gerhana bulan penumbra terjadi jika bulan berada pada posisi jelas. Ini yang ditanyakan adalah penumbra ya. Bayangan penumbra itu ini ya. Keliru Pak Jarod. Penumbra. Yang umbra ini, umbra. Bayangan umbra lebih gelap. Kalau penumbra lebih redup. Berarti nomor 4 ini penumbra. Yang nomor 3 ini sebagian. Nomor 1 juga sebagian. Sedangkan nomor 2 ini total. Gerhana matahari total. Karena pas di umbra. Yang ditanyakan penumbra. Jadi jawabannya D. Oke, yang terakhir. Nomor 50, perhatikan gambar berikut. Posisi matahari, bulan, dan bumi. Jelas ya, gerhana matahari ya ini ya. Karena yang di tengah adalah bulan. Pertanyaannya, apabila bulan menghalangi cahaya matahari menuju bumi, maka kejadian tersebut disebut dengan, oh ya gampang nih, udah ketemu jawabannya, gerhana matahari. Oke. Jadi nomor 50 jawabannya C. Oke, udah selesai. Ada yang mau didiskusikan lagi atau ditanyakan yang belum paham? Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.